Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa quwwata illa billah. Nawaitu ta'alluma ta'lim wa ifada wa istifada wa hatta la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa dilalata ala al-huda wa du'a ila al-khair al-fadl wa thawabi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'alimi fid darajatin amin ila qala wa amma husnul niyyati wal ikhlasi lillah, dan adapun baiknya niat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, fadzalika min a'zamil mujiyati wa ahammiha, dan itu semuanya daripada paling besarnya hal yang bisa menyelamatkan seseorang di dunia maupun di akhirat, dan paling pentingnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan ada yang menginginkan akhirat. Ini ya tergantung daripada niatnya. Orang itu hidup, ada yang berniat tujuannya untuk dunia, ada yang tujuannya hidup untuk kehidupan akhirat. Ini tergantung daripada niatnya masing-masing. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, wa sa'a, dan dia berusaha untuk mendapatkan akhirat, ya dengan usahanya tersebut, wa huwa mu'minun, dan dia berkeyakinan untuk bisa mendapatkannya, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka apa yang mereka lakukan itu diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berniat kemudian berbuat untuk akhirat, maka dia akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi aw qala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya ya seorang itu, ya innamal a'mal, sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Jadi asbabul wurud daripada hadis ini, tatkala para sahabat berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya dari kota Mekah ke kota Madinah ya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maksudnya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha, tapi barang siapa yang hijrahnya dari Mekah menuju ke Madinah hanya untuk urusan duniawi, urusan bisnis, ada di antara ya yang ikut hijrah pada waktu itu pikirannya bisnis. Oh, nanti saya kalau bawa barang dagangan, saya akan jual di Madinah, harganya lebih mahal. Atau kalau di perjalanan orang membutuhkan membeli barang saya, itu saya dapat keuntungan. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, kepada apa tujuannya? Tujuannya dagang, dia hanya dapat dagang saja, tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di antara mereka yang hijrah tujuannya seorang perempuan, imra'atin yankihuha, ada seorang perempuan yang cantik, kembang desa, ikut hijrah. Ya, dia pun ikut hijrah karena mengikuti perempuan cantik ini. Untuk sampai di Madinah, dia akan menikahi perempuan ini. Maka dia dapat hanya perempuan tersebut, dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya tergantung daripada niat. Ya, kalau kita mempunyai niat yang baik, ya kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya niat saja sudah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kita belum melakukan sesuatu yang kita niatkan tersebut, sudah mendapatkan pahala. Orang yang berniat ya dapat satu pahala walaupun dia belum melakukan, apalagi sudah melakukan, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah umat yang paling marhumah, paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal yang mubah yang kita lakukan sehari-hari itu bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala
dengan niat ibadah kepada Allah. Salah satu contoh, makan, minum. Tatkala kita makan dan minum, kita tidak dapat pahala kalau kita tidak niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap suapan yang kita makan daripada makanan tersebut mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidur, kalau kita niat tidur hanya untuk istirahat, tidak mendapatkan apa-apa, dia hanya mendapatkan istirahatnya badan saja. Tapi kalau dia niatkan tidur, ya Allah saya niat tidur biar besok pagi tidak telat bangun subuh ya Allah. Biar besok pagi saya bisa bangun tahajud ya Allah. Biar besok pagi badan saya fit untuk bisa beribadah kepadamu ya Allah. Biar tubuh saya fit untuk besok bekerja mencari nafkah untuk anak istri saya ya Allah. Niatnya tidur, tidurnya karena niatan yang baik, niat ibadah kepada Allah, maka tidurnya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidurnya ngorok, walaupun tidurnya ngiler. Tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Segala amaliyah yang mubah bisa mendapatkan pahala dengan diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innama yub'atsun nasu ala niyyatihim." Nanti di akhirat di padang mahsyar manusia itu akan dibangkitkan atas niat. Kalau orang niatnya dunia maka akan dibangkitkan dengan dan dikumpulkan bersama rombongan orang-orang yang ahli dunia. Orang yang niatnya akhirat untuk mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan syafaatnya bagi Nabi Muhammad, dia pun akan dikumpulkan bersama orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi wasallam, "Man ghaza wa lam yanwi illa iqalan falahu ma nawa." Barang siapa yang berperang tapi dia tidak berniat kecuali untuk mendapatkan iqal. Iqal ini talinya hewan. Kalau unta itu ada talinya, ditalikan berarti dia berniat hanya untuk mendapatkan rampasan perang saja, falahu ma nawa, maka yang dia dapatkan hanya rampasan perang saja. Jadi harus betul-betul niat. Makanya ada orang-orang yang mati syahid itu dibagi menjadi 3 oleh para ulama. Yang pertama syahidun fid dunya, orang-orang yang syahid. Yang pertama syahidun fid dunya wal akhirah, orang yang mati syahid dunia akhirat, yaitu orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah, dia terbunuh, dia niatnya membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia di dunia dihukumi syahid, di akhirat juga mendapatkan pahala syahid. Ada syahidun fil akhirah, ada orang yang mati syahid akhiratnya saja, di dunia seperti orang biasa, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan, seperti orang-orang biasa. Tapi dia mendapatkan pahala syahid di akhirat. Siapa? Orang yang diantaranya perempuan yang wafat dalam keadaan melahirkan, orang yang tertimpa benda keras, orang yang mati terbakar, orang yang mati tenggelam, itu namanya syahidun fil akhirah. Ada juga syahidun fid dunya, orang yang mati syahid di dunia saja dia dihukumi syahid, tapi di akhirat tidak mendapatkan pahala syahid. Siapa mereka? Orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi niatnya hanya untuk mendapatkan harta rampasan perang, hanya untuk memperkaya diri. Dia niat berjuang, niat berjuang bersama kaum muslimin, tapi niatnya untuk mendapatkan tawanan, untuk mendapatkan budak, mendapatkan harta rampasan perang. Dia gugur, dia dihukumi atau dikuburkan secara syahid. Seperti orang syahid, pakaian yang masih berdarah juga ikut dikuburkan, gak usah dimandiin, langsung dikuburkan bersama pakaian. Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena niatnya sudah tidak untuk Allah, niatnya hanya untuk mendapatkan harta rampasan perang. Wa qala alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, niyatul mu'min khairun min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Wa dzalika li'anna niyyah amalul qalbi. Kenapa kok niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya? Karena niat itu adalah perbuatannya hati. Wal qalbu asyrafu minal jawarih. Sedangkan hati itu anggota badan yang paling mulia daripada seluruh anggota
anggota badan lainnya. Makanya hati itu adalah tempatnya Allah memandang, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahih Sibiturar, beliau mengatakan al-qalbu matma'un nadharillah. Hati itu adalah pusat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la sami'ikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat bentuk kalian, Allah tidak melihat warna kulit kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati kalian dan perbuatan kalian, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fakana amaluhu khairan min amaliha, karena perbuatan hati itu lebih baik daripada perbuatan anggota badan lainnya. Wali'anna niat tanfa'u bi mujarradiha, karena dengan niat saja tanpa dia berbuat akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amalul jawarih biduni niyat la naf'alaha. Sedangkan berbuat tanpa niat enggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita niat ngasih masjid. Ya, kita beramal, berbuat ngasih sedekah, infak ke masjid. Ya, kita beramal memberikan infak ke masjid, tapi kita tidak niat infak, maka duit yang kita keluarkan ini sia-sia, nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan tangan kita. Tapi kalau kita niatkan dengan hati kita, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wafil hadis, man hamma bi hasanatin wa lam ya'malha katabahu Allah lahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan satu kebaikan tapi dia belum sempat untuk melakukannya, maka Allah sudah menulis orang tersebut bagi orang tersebut hasanah kamilah, perbuatan baik yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin, di bulan haji ini kita sebagai seorang muslim, kita juga harus berniat untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Niat kita, kita niatkan. Insya Allah, walaupun kita tatkala kita wafat kita belum berhaji karena ekonominya tidak mampu misalnya, tapi karena kita sudah niat, insya Allah dengan niatan yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji dari menunaikan rukun Islam yang kelima, maka insya Allah kita akan wafat sudah dianggap berhaji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan niat-niat, bisa menanamkan dalam diri kita niatan-niatan yang baik, sehingga semua apa yang kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna fatub alaina tauba tafsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma'in ya rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabil minna bil mustafa rasuli na'adami kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi abdal abdi wa alihi wa sahbihi ibadat tashis sahbi walhamdulillahi bil bad'i wal dana'i يا عالم نهض بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وكل برضاك العيون وكلنا امانه كل الديون قبل ان تاتينا نسالنا من ربك خير والسلام لك من ستر وسلام الى تكشى المصطفى ومن الحق تعالى والوفاء بكتاب في المشي وعلى اله وشرفا ولا صاحب المصلي الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من نسالك بالرضا والخير من سواك ولا تجعلنا من خالف امرك